Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan sejak ditandatangani Presiden Joko Widodo pada awal Februari 2021, Perpres nomor 10 tahun 2021 yang mengatur tentang bidang usaha minuman keras mengandung alkohol terus menuai kontroversi, di mana berbagai pihak ini mengatakan bahwa ketidaksetujuan terhadap Perpres ini. Namun di pihak lain kita melihat ada ungkapan setuju disampaikan dengan alasan selain memberikan ruang kearifan lokal, Perpres ini juga dapat meningkatkan lapangan kerja dan juga devisa negara. Kita paparkan sejumlah datanya untuk Anda pemirsa yang sudah kami rangkum dari berbagai sumber. Yang pertama, kita lihat dulu mengenai Perpres nomor 10 tahun 2021 ini yang mengatur tentang bidang usaha industri minuman keras mengandung alkohol, alkohol anggur dan malt terbuka untuk penanaman modal baru di Provinsi Bali, NTT, Sulut dan juga Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan setempat. Hal ini ditetapkan oleh BKPM berdasarkan usulan oleh gubernur, di mana kemudian perdagangan eceran dan kaki lima minuman keras atau alkohol ini juga akan diatur di sini, termasuk juga bagaimana jaringan distribusi dan juga lokasi khususnya. Selanjutnya kita coba lihat di slide berikutnya. Nah, sudah seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita akan lihat ini berlaku di Provinsi Bali, NTT, Sulut, dan Papua dengan memperhatikan kearifan budaya dan juga tentunya kearifan setempat. Dan ini kita lihat juga bahwa ini ditetapkan oleh BKPM dan juga oleh gubernur setempat. Selanjutnya kita melihat bahwa untuk alurnya perdagangannya jalur distribusi pun juga diatur termasuk juga lokasi khusus agar benar-benar peraturan ini ditetapkan secara ketat dan juga bisa terawasi oleh pemerintah daerah. Kemudian kita lihat juga, kita melihat ada kontroversi antara pro dan juga kontra dengan ditekannya Perpres ini. Yang pertama kita akan lihat mengenai ketidaksetujuannya. Ada pihak yang menolak ataupun tidak setuju dengan adanya Perpres nomor 10 tahun 2021 ini pemirsa. Hal ini berdasarkan sejumlah alasan diantaranya berdampak buruk pada pembangunan SDM Indonesia. Moral bangsa dikatakan dapat terancam rusak. Rawannya potensi kejahatan akibat miras yang dikhawatirkan juga bisa meningkat dengan adanya konsumsi yang dinilai dikhawatirkan ini bisa berlebihan dan menyebabkan adanya potensi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, potensi kejahatan akibat miras bisa muncul. Sementara itu sebagai pembanding juga kita akan melihat untuk slide berikutnya sejumlah pihak yang menyetujui adanya Perpres ini. Dikatakan bahwa aturan ini hanya berlaku di 4 provinsi dengan aturan yang sangat ketat untuk bisa juga menyerap tenaga kerja. Apalagi kita melihat bahwa saat ini ada sejumlah pekerja yang terdampak dikarenakan pandemi. Kemudian investasi dalam negeri pun juga dikatakan bisa meningkat dan juga mengurangi impor dari luar negeri. Dan yang pasti dinilai meningkatkan devisa negara. Itulah sejumlah pertimbangan yang dinilai muncul akan adanya Perpres ini pemirsa. Nah kemudian kita akan lihat juga bagaimana untuk pembahasan lebih lanjut terkait dengan kontroversi Perpres yang mengatur bidang usaha minuman keras ini. Kita telah terhubung dengan YK Hendra Fatika, anggota Ombudsman RI melalui sambungan Zoom. Kita coba sapa, selamat pagi Pak YK. Selamat pagi para pemirsa Metro TV semuanya dimanapun Anda berada. Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time Pak YK. Kalau kita melihat dengan adanya Perpres ini sudah ada berapa banyak aduan dari masyarakat terkait dengan Perpres miras ini? Baik, terima kasih Mas. Kami baru dilantik tanggal 22 Februari kemarin, jadi per hari ini baru kurang lebih 8 hari kerja. Sampai sekarang belum ada aduan terkait Perpres ini, Mas. Kami sedang memantau bagaimana aduan di lapangan, namun sampai saat ini belum ada aduan. Baik, belum ada aduan yang muncul sampai dengan saat ini. Kemudian bagaimana sikap dan rekomendasi dari Ombudsman jika kita katakan kemudian sudah ada aduan-aduan dari masyarakat yang muncul ataupun kekhawatiran dari masyarakat? Oke, begini Mas, Ombudsman ini paling tidak bekerja secara general itu di dua sisi. Pertama kita menangani laporan, yang kedua kita mencegah perbuatan maladministrasi. Tidak adanya laporan bukan berarti bahwa kami tidak boleh bergerak, karena di situ di dalam kewenangan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan peraturan yang ada bahwa kami juga berhak untuk melakukan investigasi atas prakarsa mandiri terhadap persoalan-persoalan yang menjadi polemik di hadapan publik. Tentunya untuk sampai ke sana ada tahapannya. Jadi kalau sampai saat ini misalnya rekomendasi kami ya tentunya belum ada gitu kan, karena belum ada aduan dan kami juga belum melakukan investigasi sendiri.
Akan tetapi kalau kita melihat polemik impor ini, maka beberapa fakta yang harusnya menjadi pertimbangan ataupun yang harus diketahui publik Baik. secara komprehensif. Pertama, sebetulnya perdagangan miras ini sudah ada, itu dulu. Mhm. Jadi dari paling tidak dalam 5 tahun terakhir ini, itu perdagangan miras ini volumenya itu rata-rata berkisar antara 8 sampai 13 juta kilo atau Ya. 8 ribu sampai dengan 13.000 ton dengan nilai hampir sekitar ya 250 miliar lah per tahun, tetapi trennya terus menurun. Oke. Pak YK, kalau Nah, kita melihat, bahwa di tekennya Perpres ini mengatur kepada 4 wilayah, dengan artinya 4 wilayah ini pun juga akan menjadi fokus utama dari masyarakat, kemudian terkait dengan pelaksanaannya. Nah, apakah terkait dengan 4 wilayah-wilayah yang kemudian diatur melalui Perpres ini, akan ada langkah antisipasi, katakanlah untuk kemudian, perwakilan dari Ombudsman yang akan kemudian mewadahi jika adanya aduan-aduan dari 4 wilayah masyarakat ini? oke, begini, pertama yang kami ingin sampaikan juga bahwa Perpres ini jangan sampai dikonotasikan sebagai Perpres miras ya, karena Mhm. Perpres nomor 10 tahun 2021 ini adalah mengatur tentang bidang usaha penanaman modal. Ada sekitar 378 bidang usaha yang diatur melalui Perpres ini yang, merupakan tindak lanjut dari, Undang-Undang Cipta Kerja, dan terkait dengan miras ini hanya ada 2 bidang usaha. Jadi 2 bidang usaha dari 378 bidang usaha yang menjadi fokus, tapi ternyata 2 Iya. bidang usaha yang kecil ini, yang sedikit ini yang menjadi perhatian publik. Nah, Mhm. tentunya, di sini karena kami juga tidak mau masuk di dalam ranah politik dan juga tidak mau masuk juga di dalam ranah agama, tugas kami Mhm. fokus di dalam menjaga pelayanan publik. Nah, Ombudsman memiliki 34 kantor wilayah dan di 4 wilayah ini semua juga kami memiliki kantor perwakilannya masing-masing. Eee, Mhm. Pastinya kami akan selalu standby dan akan memperhatikan kalau memang, isu ini, merupakan menjadi perhatian publik yang sangat luas, dan tentunya nanti kami akan melakukan upaya, Mhm. investigasi apakah duduk persoalannya ini sudah tepat atau tidak gitu. Oke. Katakanlah sudah tepat aduan yang masuk sesuai dengan concern bersama. Kemudian bagaimana alur penyampaian yang akan disampaikan Ombudsman kepada otoritas ini? Pertama, ya tentunya nanti kami akan melihat ya, tadi kan kami sudah sampaikan bahwa tidak harus selalu ada aduan, gitu ya. Mhm. Tidak harus selalu ada aduan, tetapi kalau misalnya dinilai bahwa isu ini akan menimbulkan, eee, situasi keadaan sosial menjadi semakin tidak tambah baik, maka nampaknya ombudsman harus segera cepat masuk di sana. Yang pertama Mhm. tentunya kami akan potret semua regulasi dan semua aturan yang ada yang terkait dengan, di sini. Maka kita akan lihat apakah di dalam semua potret-potret regulasi itu, di situ ada bisnis prosesnya, kita petakan bisnis prosesnya dari semua regulasi yang ada, dan kita akan petakan di situ pelayanan publik apa yang kira-kira terganggu. Nah, Mhm. kalau kita lihat kan keberadaan, miras ini karena, satu memang, eee berkontribusi terhadap kriminalitas, akan tetapi kan perlu diuji terlebih lagi, Betul, berpotensi. perlu diuji lebih dalam lagi. Karena beberapa pengamat juga beberapa lembaga juga mengatakan bahwa tidak ada kaitannya antara peningkatan kriminologi dengan, adanya miras ini. Jadi perbuatan kejahatan itu tidak hanya sekedar karena miras, karena memang bisa Mhm. ada unsur dendam, ada perilaku dan segala macam, ada niat gitu ya. Kalau niatnya mau berkelahi, ya mau ada miras, mau nggak ada miras, pasti nyarinya, berkelahi. Kalau niatnya ribut, pasti nyarinya ribut gitu kan. Nah Mhm. tentunya itu harus dilihat. Nah, yang paling penting sebetulnya, yang paling menarik adalah 4 wilayah ini, apakah ini merupakan ada kajiannya atau merupakan permintaan dari pemerintah provinsi setempat. Nah, ini yang sampai saat ini, kami belum mendapatkan informasi secara detail, apakah Mhm. ini sudah merupakan permintaan dari, pemerintah setempat. Nah, kalau itu sudah menjadi permintaan dari pemerintah setempat, maka sebetulnya ini bukan lagi isu nasional, tetapi isu lokal yang harus Mhm. didorong dan didudukkan. Apakah permintaan ini merupakan
merupakan permintaan dari segenap stakeholder masyarakat atau ternyata ini hanya permintaan dari pimpinan daerahnya masing-masing. Baik. Nah, kalau ternyata Tentunya kami melihat bahwa di situ ada pelayanan publik yang terganggu, ya pasti kami akan turun tangan, Pak. baik. Tentunya pengawasan juga sangat diperlukan dari Ombudsman. Tentunya kita melihat betapa pentingnya juga Ombudsman bisa menjadi wadah jika ada tentunya aduan dari masyarakat ataupun juga sebagainya. Tetapi kalau kita melihat seperti yang Anda sampaikan sebelumnya, persepsi masyarakat ini juga sangat beragam terkait dengan implementasi dari Perpres ini. Bagaimana pengawasan yang tentunya akan disampaikan ataupun dilakukan oleh Ombudsman agar tentunya implementasi ini tidak melenceng dari peraturan yang memang sudah dicanangkan sebelumnya? Ya. Pertama, yang jelas kita akan mengawasi aparatur penyelenggara pemerintahan yang terlibat di dalam pelaksanaan dari Perpres ini. Misalnya di situ ada aparatur pemerintahan daerah, ada kepolisian, aparatur pemerintah daerah tentunya dengan jajarannya sampai ke tingkat bawah, dan kita lihat apakah prosedurnya itu sudah ada atau tidak. Nah, kalau sudah ada, nah kita pastikan bahwa prosedur itu bisa Hmm, dilakukan dan bisa diawasi. Laporannya juga oke. betul-betul bisa terdata dengan baik. Contohnya misalnya kalau laporan peredaran miras yang selama ini udah ada itu kan dilakukan setiap setiap 3 bulan sekali, bulan Maret, bulan Juni, bulan September, bulan Desember. Nah, apakah Ya, itu misalnya dilakukan dengan baik? Penyuluhan-penyuluhan juga kepada para pengedar ini dilakukan dengan baik atau tidak gitu. Nah baik. ini, nah akan tetapi kalau ternyata ini tidak dilakukan dengan baik, maka kami bisa memberikan saran-saran bahkan termasuk untuk melakukan perubahan dari regulasi itu sendiri. Hmm, Akan baik. tetapi yang paling penting yang harus didudukan juga nanti kami akan lihat apakah betul bahwa Perpres khusus terkait dengan adanya Mm-mm. miras ini justru adalah untuk menyerap tenaga kerja atau itu untuk meningkatkan perekonomian, Baik. nampaknya itu juga perlu diperdalam lebih dalam lagi, Pak. Baik, baik. Terima kasih sudah menyampaikan diskusi kita pada pagi hari ini, JK Hendra Fatika, anggota Ombudsman RI melalui sambungan Zoom. Terima kasih, selamat pagi.